Bayangkan, dua negara bertetangga yang sudah berseteru puluhan tahun, masing-masing punya senjata nuklir, dan sekarang ketegangan mereka memanas lagi. Ya, India dan Pakistan sedang ada di titik panas baru. Dan pertanyaan besarnya, apa jadinya kalau mereka benar-benar bertarung habis-habisan? Siapa yang lebih kuat dan seberapa parah kalau sampai bom nuklir terjadi? India dan Pakistan, tetangga yang hubungan cintanya lebih mirip drama toksik. Mereka dulu satu rumah, sama-sama bagian dari British India, sampai akhirnya pecah pada 1947. Dari situ, nggak pernah benar-benar akur. 4 kali perang besar sudah mereka lalui, dan sekarang, April 2025, tensi kembali naik. Penyebabnya, serangan di Kashmir, wilayah pegunungan cantik yang dari dulu selalu diperebutkan. India menuduh Pakistan mendukung kelompok teroris. Pakistan menyangkal habis-habisan. Dunia pun ikut menahan napas. Yang bikin ngeri, kedua negara ini bukan cuma adu mulut atau baku tembak kecil di perbatasan. Mereka sama-sama punya senjata nuklir. Dan itu artinya kalau lepas kendali bukan cuma India Pakistan yang kena, tapi dunia ikut terlibat. Kalau perang nuklir pecah, apa yang bakal terjadi? Pertama, mari lihat angka-angkanya. India diperkirakan punya 170 sampai 180 hulu ledak nuklir. Pakistan nggak mau kalah, punya sekitar 160 sampai 170 hulu ledak. Mereka berdua sudah termasuk dalam daftar elit klub nuklir dunia, bersama Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Kalau salah satu mulai main tombol merah, akibatnya luar biasa. Studi internasional memprediksi dalam beberapa minggu pertama saja bisa ada 50 sampai 125 juta orang tewas. Ledakan besar, radiasi, kebakaran massal, itu baru awalnya. Yang lebih mengerikan, asap hitam dari ribuan kota yang terbakar akan naik ke atmosfer, nutupin sinar matahari, dan memicu nuclear winter alias musim dingin nuklir. Suhu turun sampai 5 derajat, panen gagal, harga makanan meroket, dan miliaran orang di seluruh dunia bisa kelaparan selama 10 tahun. Intinya, gak ada pemenang di perang nuklir, yang ada cuma kehancuran bersama. Sekarang, mari kita bedah satu persatu kekuatan kedua negara ini. Jumlah tentara, India sekitar 1,4 juta personel aktif. Pakistan sekitar 660 ribu. India unggul 2 kali lipat di jumlah personel. Tapi jangan remehkan Pakistan. Tentara mereka dikenal disiplin, terlatih, dan punya motivasi yang tinggi. Kekuatan udara, India 2.200-an pesawat, termasuk jet tempur Rafale dari Prancis dan Sukhoi dari Rusia. Pakistan, sekitar 1.400 pesawat, termasuk jet JF-17 buatan Cina Pakistan. India punya keunggulan teknologi, tapi Pakistan sering mengejutkan lewat pilot-pilotnya yang andal. Jangan lupa, tahun 2019, pilot India pernah ditembak jatuh dan ditangkap Pakistan. Jadi, di udara, kompetisi mereka ketat. Angkatan Laut, India sekitar 300 kapal termasuk kapal induk. Pakistan sekitar 100 kapal, lebih kecil tapi fokus ke pertahanan pesisir. Di laut, India jelas di atas angin. Senjata nuklir India menganut prinsip no first use, alias nggak akan memulai serangan nuklir. Pakistan punya doktrin lebih fleksibel, mereka siap pakai nuklir kalau merasa terdesak. Kalau bicara konvensional, India lebih kuat. Tapi kalau bicara eskalasi nuklir, Pakistan bisa bikin langkah pertama yang mengguncang. Perang India-Pakistan gak bakal berhenti di Asia Selatan. Pertama, pasar energi bakal gonjang-ganjing. India dan Pakistan berada di jalur penting distribusi minyak dunia. Kalau perang pecah, harga minyak bisa melonjak.
yang artinya harga bensin di SPBU seluruh dunia ikut naik. Kedua, ekonomi global ikut terseret. Banyak perusahaan multinasional beroperasi di India, mulai dari teknologi sampai manufaktur. Kalau India kacau, rantai pasok dunia terganggu. Bisa-bisa harga HP, laptop, bahkan obat-obatan ikut naik. Ketiga, krisis pengungsi. Puluhan juta orang bakal melarikan diri ke negara tetangga. Negara-negara Eropa, Asia Tenggara, bahkan Indonesia kemungkinan bakal kebagian dampaknya. Keempat, ketegangan geopolitik. Amerika Serikat, China, dan Rusia, 3 kekuatan besar dunia, punya kepentingan di kawasan itu. Kalau mereka ikut campur, skenario perang lokal bisa berubah jadi konflik internasional. Kenapa India dan Pakistan seperti nggak pernah bisa adem? Jawabannya sederhana, Kashmir. Wilayah ini bukan cuma cantik, tapi juga punya arti politik, agama, dan ekonomi yang besar. Buat Pakistan, Kashmir adalah perjuangan umat Muslim yang mereka bela mati-matian. Buat India, Kashmir adalah bagian sah dari negaranya yang harus dipertahankan demi kehormatan nasional. Selama Kashmir tetap diperebutkan, konflik bakal selalu ada. Ditambah dengan adanya kelompok-kelompok ekstrem di kedua sisi, bara api selalu siap menyala kapan saja. Meski tensinya tinggi, pintu damai nggak sepenuhnya tertutup. Amerika, China, bahkan negara-negara Arab berusaha jadi mediator. Sebagian elit politik di kedua negara juga sadar perang nggak bakal menguntungkan siapapun. Di kalangan rakyat biasa, banyak yang capek dengan konflik berkepanjangan ini. Di media sosial, muncul gerakan-gerakan kecil yang mendorong perdamaian, walaupun suaranya sering kalah keras dibanding politikus dan jenderal. Ada pelajaran besar dari konflik India-Pakistan. Kadang, dendam sejarah dan ego nasional bisa membuat segalanya buta arah. Bayangkan, 2 negara dengan potensi ekonomi luar biasa, budaya yang kaya, dan generasi muda yang kreatif malah sibuk mempersiapkan perang. Padahal, kalau energi itu dipakai untuk membangun, mungkin Asia Selatan sudah jadi pusat kemajuan dunia. Jadi siapa yang lebih kuat? Jawaban singkatnya, India unggul secara konvensional. Tapi, siapa yang bakal menang kalau perang nuklir? Jawabannya, nggak ada. Di era senjata pemusnah massal, pertanyaan bukan lagi soal siapa menang, tapi apakah kita mau bertahan hidup sebagai umat manusia? Semoga kedua negara ini dan kita semua selalu ingat satu hal, perdamaian jauh lebih keren daripada perang.